Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Widiarti dengan NIM 2012300083, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6J, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya dengan judul Ijma sebagai sumber hukum Islam. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Assalamualaikum, selamat datang. Mari belajar dengan sepenuh hati. Secara bahasa, ijma berarti konsensus atau kesepakatan sekelompok orang terhadap suatu masalah tertentu. Sedangkan ijma menurut istilah usul fiqh seperti yang didefinisikan oleh Abdul Karim Zaidan, ia mengatakan bahwa al-ijma' huwa ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyati fi asrin minal usuri ala hukumi syar'i ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu tentang masalah atau hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid atau para ahli hukum Islam. Jika yang bersepakat bukan ahli hukum Islam, maka tidak bisa kita sebut dengan ijma. Adapun dalil kehujahan atau dipakainya ijma dalam sumber hukum Islam adalah ayat Al-Quran yang berbunyi wa may yusyaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Quran surah An-Nisa ayat 115, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan tidak mengikuti jalan yang diikuti oleh orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang dikuasai olehnya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Adapun hadis Nabi yang menjadi dalil diberlakukannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi al jama'ati wa man sadda ilan nar, yang artinya bahwa Allah tidak mengumpulkan umatku ke dalam jalan kesesatan, dan kekuasaan Allah beserta para jamaah, dan apabila dia berpaling, maka ia berpaling ke dalam api neraka. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ijma adalah kesepakatan dari para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, tidak semua kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama setelah wafatnya Rasul itu bisa kita sebut dengan ijma. Nah, jadi ada beberapa syarat dan juga rukun yang harus terpenuhi ketika seseorang atau sekelompok orang akan melakukan ijma. Adapun yang menjadi rukun atau sesuatu yang harus ada dalam ijma adalah satu, yaitu kesepakatan. Ketika tidak ada kesepakatan antar ulama, maka tidak bisa kita sebut dengan ijma. Kemudian adapun syarat-syarat ijma yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah yang pertama, bahwa ulama yang melakukan ijma harus jumlahnya banyak. Tidak bisa melakukan ijma hanya satu orang ulama saja. Ketika terjadi ijma yang dilakukan oleh sekelompok orang, tidak semua ulama, maka tidak disebut dengan ijma. Kemudian syarat ijma yang kedua adalah seluruh mujtahid harus menyepakati hukum syara yang mereka putuskan.
tidak memandang negara, bangsa, suku, dan golongan mereka, dalam arti ijma itu harus terlepas dari ikatan kebangsaan, ikatan kenegaraan, maupun ikatan golongan. Nah, jadi ketika ada sekelompok mujtahid dari satu negara tertentu menyepakati tentang hukum syara suatu peristiwa, tapi di negara lain hukum hukum syara itu berbeda, maka tidak bisa itu disebut dengan ijma. Misalkan para mujtahid dari negara Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia itu berkumpul mendiskusikan tentang suatu hukum syara, lalu kemudian hukum syara itu hanya disepakati oleh para ulama dari Arab Saudi saja, atau hanya disepakati oleh para ulama dari Mesir saja, maka itu tidak bisa kita sebut dengan ijma. Syarat yang ketiga yaitu mujtahid yang mengikuti ijma harus berasal dari seluruh wilayah Islam, tidak bisa hanya dari sebagian negara saja. Yang keempat, kesepakatan itu harus lahir dari setiap mujtahid secara tegas dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan mereka. Kemudian syarat ijma yang kelima adalah kesepakatan itu harus lahir dari ulama-ulama yang memang benar-benar sholih, yang terlepas dari kepentingan duniawi. Kemudian yang terakhir, ketika melakukan sebuah kesepakatan ijma, para mujtahid haruslah tetap bersandar pada sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Apabila syarat dan rukun ijma itu terpenuhi, maka hasil keputusan para ulama itu dapat dikatakan ijma yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap orang dan para mujtahid di masa selanjutnya, dan tidak boleh melakukan ijma terhadap masalah yang sama karena hukumnya sudah ditetapkan oleh ijma sebelumnya. Maka hal ini berlakulah kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, yang artinya suatu ijtihad itu tidak bisa dihapus oleh ijtihad lainnya. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, ijma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma sharih, yang kedua adalah ijma sukuti. Nah, ijma sharih adalah kesepakatan yang lahir dari ucapan ataupun perbuatan mujtahid secara jelas. Sedangkan ijma sukuti adalah ijma yang dimulai dari seorang mujtahid yang mengeluarkan pendapatnya tentang suatu masalah atau tentang hukum syara. Kemudian pendapatnya itu diketahui oleh para mujtahid lainnya yang berjumlah banyak. Tetapi mujtahid yang berjumlah banyak itu tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan bantahan terhadap pendapat seorang mujtahid tadi, maka itu disebut dengan ijma sukuti. Adapun berdasarkan dalalahnya atau petunjuknya, ijma terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan ijma qad'i dan ada juga yang disebut dengan ijma dhanni. Nah, ijma qad'i adalah ijma yang petunjuk hukumnya sudah tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, dalam arti kebenarannya itu sudah dapat dipastikan atau bersifat qad'i. Maka untuk ijma jenis ini tidak perlu diperdebatkan lagi kembali dan tidak perlu diijtihadkan kembali di masa selanjutnya. Adapun ijma dhanni adalah ijma yang petunjuk hukumnya masih bersifat dugaan atau kebenarannya itu masih bersifat relatif. Nah, ijma jenis ini masih terbuka untuk dibahas kembali dalam ijma para ulama dan tidak menutup kemungkinan ada ijtihad lain yang berbeda dengan ijma yang sudah ada. Beli bakwan di depan sekolah, dimakan hangat, rasanya mantap. Presentasi kami selesai sudah,
tapi semoga ilmunya tetap melekat. Demikianlah penjelasan dari saya tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam kata maupun perbuatan selama presentasi materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.